Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya berkah dan melimpah, dan hidup kalian penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran berharga, tentang bagaimana fitnah bisa menghancurkan rumah tangga, dan tentang kesabaran yang membuahkan keajaiban. Dengarkan sampai akhir, karena setiap detiknya penuh makna. Pernahkah kamu merasakan bahwa keberadaanmu di sebuah rumah dianggap sebagai pembawa sial? Bahwa setiap musibah yang terjadi selalu dikaitkan dengan dirimu? Rina merasakannya. Di rumah suaminya, dia dianggap sebagai biang keladi dari semua kesialan yang menimpa keluarga. Sakit hati, pasti. Tapi Rina memilih diam, bersabar, dan hanya menangis di atas sajadah. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyumnya ada luka yang menganga. Dan semuanya bermula di rumah sederhana itu. Namanya Rina, seorang wanita sederhana berhati lembut. Ia menikah dengan Andi, pria pekerja keras yang dikenalnya sejak kuliah. Mereka tinggal di rumah keluarga Andi bersama Bu Marni, mertua yang keras kepala dan sering menyalahkan keadaan, serta Desi, ipar perempuan yang cerewet dan suka mengadu domba. Rina hanya ingin hidup damai bersama suaminya. Namun ternyata pernikahan bukan hanya tentang dua insan, tetapi juga tentang menghadapi keluarga besar. Dan di rumah kecil itu, awal ujian kehidupan Rina dimulai. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Rina seperti biasa bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan keluarga. Tangannya cekatan di dapur, menyiapkan nasi, lauk, dan teh manis. Bau harum masakan memenuhi ruangan, tapi di sudut meja makan, Bu Marni hanya mendengus sinis. Kalau masakanmu seenak ini, kenapa Andi malah sering apes di kerjaannya? Hah? Sindir Bu Marni dengan nada ketus. Rina terdiam, tangannya sedikit gemetar, hatinya perih, tapi ia memilih diam. Setiap kali ada masalah, entah itu Andi terlambat gajian, atau ada masalah kecil di rumah, Rina selalu jadi sasaran. Desi, adik Andi, menimpali. Iya, Bu, sejak Kak Andi nikah sama Rina, rumah kita ini rasanya berat banget. Banyak kejadian gak enak. Kayak ada yang salah gitu. Kalimat itu membuat Rina makin tertunduk. Air matanya menggenang. Tapi ia cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat. Hatinya berbisik lirih. Ya Allah, aku gak salah apa-apa. Kenapa aku disalahkan? Andi yang baru pulang kerja malam itu ikut terduduk lemas saat mendengar keluhan ibunya. Rina menatap Andi dengan berharap suaminya membela. Tapi Andi hanya diam, seolah tak mampu berkata apa-apa. Dalam hati, Rina hanya bisa mengadu pada Allah. Ya Robbi, kuatkan aku. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Tapi mengapa aku malah dianggap pembawa sial? Hidup di rumah keluarga suami ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Rina harus belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan di tengah badai fitnah. Pagi itu, seperti biasa, Rina bangun lebih awal dari yang lain. Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Mata masih terasa berat, tapi ia paksakan untuk bangkit. Setelah menunaikan sholat subuh, Rina bergegas ke dapur. Bau bumbu tumis mulai memenuhi udara. Suara wajan yang beradu dengan spatula menjadi musik pengiring rutinitasnya. Tak ada keluhan dari bibir Rina, meski tubuhnya sering terasa letih. Ia hanya ingin menjadi istri yang baik, melayani keluarga suaminya dengan sepenuh hati. Namun, kebaikan Rina sering dianggap angin lalu. Saat sarapan sudah tertata di meja makan, tiba-tiba terdengar suara Bu Marni dari ruang tengah. Tumben masakannya wangi. Tapi percuma juga, tiap hari bikin makanan enak, rumah ini malah makin berat rezekinya. Suara itu keras, penuh nada menyindir, membuat dada Rina sesak seketika. Belum sempat Rina menjawab, Desi, adik iparnya yang sedang sibuk bermain ponsel, ikut bersuara. Iya, Bu, kayaknya sejak Kak Andi nikah sama Mbak Rina, rumah ini bener-bener sial. Kak Andi malah sering sakit-sakitan, bapak jatuh di kebun, usaha warung kita juga makin sepi. Desi melirik Rina dengan tatapan meremehkan. Rina tercekat.
Ia menunduk. Air matanya hampir jatuh. Matanya berkaca-kaca. Tapi buru-buru ia seka dengan ujung jilbabnya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Saat Andi pulang kerja malam itu, rumah masih dalam suasana tegang. Rina mencoba menyambut dengan senyuman. "Mas, sudah makan? Mau aku ambilkan teh?" Namun Andi hanya mengangguk tanpa senyum. Matanya lelah, dan langkahnya berat. Bu Marni yang sedang duduk di ruang tamu langsung melontarkan keluhannya. "Endak usah diambilin apa-apa. Rin, suamimu ini sudah capek kerja. Malah makin berat aja hidupnya sejak nikah sama kamu. Coba kamu pikir, Rin, sejak kamu masuk rumah ini, masalah nggak berhenti-berhenti. Kamu itu bawa sial." Kalimat itu bagai petir yang menghantam jantung Rina. Ia tak kuat lagi menahan air mata, tapi tetap berusaha tersenyum meski getir. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud bikin masalah," jawabnya pelan. Andi hanya terdiam, seperti tak mendengar. Rina menatap Andi dengan tatapan penuh luka, berharap ada pembelaan, berharap Andi berkata, "Ibu jangan bicara begitu, Rina nggak salah." Namun harapan itu hancur. Andi hanya menarik napas panjang dan berkata singkat, "Rina, tolong jangan bikin ibu marah lagi." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Rina. Ia merasa sendirian. Bahkan suaminya sendiri tak berpihak padanya. Malam itu, Rina menangis diam-diam di sudut kamarnya. Dalam gelap, hanya sajadah yang menjadi saksi air matanya. Tangannya bergetar mengusap wajah. Bibirnya berbisik lirih, "Ya Allah, aku bukan wanita sempurna, tapi aku juga bukan pembawa sial. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini?" Hidup di rumah keluarga suami benar-benar menjadi ujian berat. Setiap langkahnya terasa salah, setiap kebaikannya dianggap penuh kepura-puraan. Dan kini, Rina hanya bisa menggantungkan harapan kepada Allah, memohon kekuatan untuk tetap tegar. Di luar kamar, Bu Marni dan Desi masih sibuk membicarakan Rina, menuduhnya sebagai pembawa sial. Dan Rina, ia hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang dipenuhi fitnah dan prasangka. Hari-hari berlalu, dan masalah semakin menumpuk di rumah keluarga Andi. Rina mencoba bersabar, berusaha menjadi istri yang baik, tetap memasak, membersihkan rumah, dan melayani mertua serta adik iparnya dengan sebaik mungkin. Namun, seberapa keras ia berusaha, tak ada yang pernah cukup di mata mereka. Pagi itu, di ruang tengah, terdengar suara Bu Marni mengomel pada Andi. "Endak ngerti aku. Endi, lihat sendiri kan, sejak kamu nikah sama Rina, usaha kita malah makin terpuruk. Warung sepi, pelanggan kabur, dan kamu malah sering sakit-sakitan. Kamu pikir itu semua kebetulan? Itu jelas-jelas gara-gara dia." Bu Marni menunjuk Rina yang sedang sibuk menyapu lantai, seakan-akan dia adalah biang masalah utama di rumah itu. Andi menghela napas panjang, lelah dengan masalah yang terus-menerus muncul. Rina menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Desi yang sedang duduk di sofa ikut menimpali. "Iya, Kak, aku juga ngerasa rumah ini makin suram sejak Kak Rina datang. Mungkin Kak Rina memang bawa sial. Atau jangan-jangan Kak Rina ada maksud lain? Pernah nggak kakak pikir kalau dia pakai pelet supaya Kak Andi mau nikah sama dia?" Kalimat itu membuat Rina tersentak. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Astagfirullah, Desi, jangan nuduh yang enggak-enggak. Aku nggak pernah ada niat jahat," ucap Rina dengan suara bergetar. Namun, bukannya mereda, suasana semakin panas. Bu Marni menatap tajam, suaranya meninggi. "Kamu jangan pura-pura suci, Rin. Kalau kamu memang baik, kenapa hidup kita malah makin hancur sejak kamu ada? Apa kamu ndak sadar? Kamu ini pembawa sial. Semua orang bilang begitu." Andi hanya duduk diam, wajahnya gelap, tak mampu berkata apa-apa. Rina menoleh pada Andi, berharap ada pembelaan. "Mas, aku ini istrimu. Mas percaya aku kan?" Suaranya lirih, penuh luka. Namun Andi hanya menjawab singkat, tanpa menatap istrinya. "Aku capek, Rin.
Aku capek sama semua ini. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Rina merasa dunianya runtuh. Ia berdiri dengan gemetar, lalu masuk ke kamar, mengunci pintu, dan terisak di dalam gelap. Ya Allah, apa salahku? Kenapa mereka semua benci padaku? Apa aku memang pembawa sial? Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku nggak kuat lagi. Di balik tangisnya, Rina mulai merasakan sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia harus tetap bertahan atau pergi demi kebaikan semua orang? Dan di saat Rina rapuh, di sudut rumah, Bu Marni dan Desi terus berbisik, membicarakan rencana yang lebih jahat. Des, kita harus bikin Andi sadar. Kalau perlu, kita bikin Rina keluar dari rumah ini. Dia nggak pantas ada di sini. Kita harus usir dia, biar rumah ini bersih lagi. Fitnah demi fitnah semakin menggerogoti kehidupan Rina. Dan kini, pertanyaan besar muncul. Akankah Rina terus bertahan? Atau menyerah pada keadaan? Hari-hari Rina semakin berat. Seolah rumah ini menjadi neraka yang menelan semua kebahagiaannya. Fitnah demi fitnah menghujani dirinya. Sementara Andi, suaminya sendiri, hanya menjadi penonton, terlalu lelah untuk membela, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Pagi itu, Rina tengah mencuci baju di belakang rumah. Tangannya sibuk mengucek. Air sabun membasahi jemarinya yang mulai pecah-pecah. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Marni dan Desi kembali melancarkan tuduhan baru. Ndik, tadi aku dengar tetangga ngomongin Rina. Katanya dia itu bawa aura negatif. Banyak yang gak mau datang ke warung kita karena katanya gak nyaman kalau ada dia. Bisik Bu Marni dengan nada licik pada Andi yang baru saja pulang kerja. Desi menimpali. Iya, Kak, aku juga dengar dari Mbak Susi sebelah. Katanya, sejak Rina masuk rumah ini, banyak tetangga yang ngalamin musibah. Coba Kak pikir baik-baik. Kak, masa iya ini semua kebetulan? Jangan-jangan emang ada yang salah sama dia. Andi menghela napas berat. Keningnya berkerut. Matanya kosong. Penuh beban. Ia tahu istrinya bukan perempuan jahat. Tapi desakan demi desakan membuatnya goyah. Sore itu, saat Rina menyajikan teh hangat untuk Andi, ia berkata lirih. Mas, aku tahu Mas lagi banyak pikiran. Tapi aku mohon, jangan percaya semua omongan itu. Aku ini istrimu. Mas, aku nggak mungkin bawa sial. Aku hanya ingin bahagiakan Mas dan keluarga. Andi menunduk, mengusap wajahnya dengan kasar. Rin, aku juga nggak ngerti. Tapi sejak kamu ada, semuanya makin rumit. Aku capek. Rin, aku capek dengar ibu ngomel. Desi ngomongin kamu. Tetangga bisik-bisik. Aku ini manusia biasa. Rin, aku juga punya batas sabar. Air mata Rina jatuh, mengalir begitu saja. Mas, aku cuma butuh Mas percaya sama aku. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen Mas yakin kalau aku bukan pembawa sial. Namun, kata-kata Andi berikutnya seperti petir yang memecah dadanya. Mungkin kita butuh waktu sendiri-sendiri dulu. Rin, mungkin kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, biar aku tenangin keadaan di sini. Rina terdiam, bibirnya gemetar. Rasanya seluruh tubuhnya runtuh. Mas, aku diusir. Tanyanya dengan suara bergetar, penuh luka. Andi menutup matanya, tak sanggup menjawab. Malam itu, Rina duduk sendiri di sudut kamar. Bajunya masih basah dengan air mata. Dalam sujudnya, ia memohon, Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku harus pergi? Aku harus menyerah? Ataukah aku harus tetap bertahan meski hatiku hancur? Di luar kamar, Bu Marni tersenyum licik, seolah kemenangan sudah di tangan. Bagus, akhirnya Andi mulai sadar. Tinggal tunggu waktu. Rina pasti keluar dari rumah ini. Desi mengangguk penuh puas. Dia memang gak pantas ada di sini. Bu, kita harus bikin dia pergi secepatnya. Fitnah itu semakin membesar, hingga akhirnya satu kejadian besar terjadi. Suatu malam, ketika Rina sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba terdengar suara benda pecah di ruang tamu. Astagfirullah.
teriak Bu Marni. Rina berlari keluar. Di lantai, tergeletak vas bunga kesayangan Bu Marni yang sudah pecah berkeping-keping. Bu Marni langsung menunjuk Rina dengan mata melotot. Kamu ya yang jatuhin ini. Kamu sengaja bikin rumah ini makin sial, ya? Rina tergugu, gemetar. Bukan saya, bus saya dari tadi di dapur. Tapi Bu Marni tak mau mendengar. Sudah cukup, Rin. Aku ndak mau dengar alasanmu lagi. Mulai besok, kamu pergi dari rumah ini. Aku ndak mau ada perempuan pembawa sial di sini. Rina terduduk lemas. Dunia serasa runtuh menimpanya. Dan di saat itu, Andi hanya berdiri kaku, tak mampu berkata apa-apa. Di tengah isaknya, Rina berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku hanya ingin jadi istri yang baik. Kenapa semua orang membenciku? Pagi itu, rumah keluarga Andi terasa lebih dingin dari biasanya. Rina duduk sendiri di sudut kamar. Matanya sembab, wajahnya pucat. Setelah semalaman menangis, ia akhirnya pasrah. Hatinya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Namun, di tengah kerapuhannya, ada seberkas kekuatan yang mulai tumbuh. Kekuatan untuk bertahan. Rina berwudu, lalu sholat dengan khusyuk. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Suaranya lirih memanggil namanya. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Jika aku benar, tunjukkanlah kebenaran MU. Jika aku salah, ampuni aku. Jangan biarkan aku terhina di depan manusia. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Ya Allah. Usai sholat, Rina keluar kamar dengan langkah berat. Di ruang tamu, Bu Marni dan Desi tengah duduk bersama Andi. Sorot mata mereka tajam, seolah menunggu Rina untuk diadili. Rin, suara Andi terdengar dingin. Kamu sudah dengar, kan? Ibu nggak mau kamu di sini lagi. Mungkin memang lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu, biar semuanya tenang. Rina menggigit bibirnya. Hatinya bergetar hebat. Ia menatap Andi dengan mata basah. Mas, aku ini istrimu. Aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini selain Mas. Aku sudah menganggap keluarga ini seperti keluargaku sendiri. Tapi kenapa aku harus diusir hanya karena fitnah? Bu Marni mendengus. Fitnah? Kamu masih bilang itu fitnah? Sejak kamu ada di rumah ini, warung sepi, Andi sering sakit, bahkan tetangga-tetangga mulai menjauh. Itu semua bukan fitnah, itu kenyataan. Kamu bawa sial, Rina. Desi ikut menimpali dengan nada mengejek. Betul, Kak. Lagian Rina itu nggak cocok sama keluarga kita. Lebih baik dia pergi aja. Rina menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Dalam batinnya, Rina berbisik, Ya Allah, aku harus pergi? Apakah ini jalan MU? Aku lelah. Ya Allah, aku ingin lari dari semua ini. Tapi aku juga ingin bertahan, membuktikan aku tidak salah. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Andi hanya menatap lantai. Tak berani menatap mata Rina yang penuh luka. Rina menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar. Baik, kalau memang ini yang kalian inginkan, aku akan pergi. Tapi aku percaya, kebenaran akan terbuka. Aku bukan pembawa sial. Aku istri yang mencintai suamiku, yang ingin berbakti pada keluarga ini. Jika aku salah, biarlah Allah yang menghukum aku. Tapi jika kalian yang salah, bersiaplah menerima balasan darinya. Rina bangkit dengan tubuh gemetar. Ia melangkah ke kamar, berkemas dalam diam. Di setiap lipatan baju yang dimasukkan ke dalam tas, ada air mata yang menetes. Di depan cermin, Rina menatap bayangannya. Wajah itu pucat, penuh luka, tapi di matanya ada sinar keyakinan yang perlahan muncul. Aku tidak sendiri. Ada Allah yang akan membelaku, bisiknya pada diri sendiri. Dan di luar kamar, Bu Marni dan Desi saling pandang. Ada kegelisahan kecil yang mulai muncul di hati mereka, meski masih tertutup oleh rasa puas. Andi, hatinya bimbang. Dalam diam, ia tahu,
Ia kehilangan sesuatu yang berharga. Hari itu, langit mendung. Rina melangkah keluar dari rumah keluarga Andi dengan langkah berat, menenteng satu tas kecil. Hatinya perih, tubuhnya lelah. Di depan pagar rumah, Rina berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Ada air mata yang tumpah, tapi juga ada keyakinan yang tumbuh. Ya Allah, aku serahkan semua kepada MU. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha adil. Di dalam rumah, suasana seolah kembali normal. Setidaknya itu yang dirasakan Bu Marni dan Desi. Mereka lega setelah Rina pergi. Alhamdulillah, rumah kita jadi lebih bersih dari aura negatifnya, gumam Bu Marni sambil menatap ruang tamu dengan senyum puas. Desi mengangguk. Iya, Bu, pasti setelah ini, warung kita ramai lagi. Namun, tak disangka, hari demi hari berlalu, keadaan justru semakin memburuk. Warung Bu Marni sepi, pelanggan yang dulu langganan, mendadak berhenti datang. Barang-barang di warung mulai rusak tanpa sebab. Bahkan, ada tetangga yang mengeluh sakit setelah makan dari warung Bu Marni. Desi pun mulai mengalami kejadian aneh. Malam-malam, ia sering mendengar suara tangisan perempuan di kamarnya. Lampu kamar sering mati mendadak. Bahkan ada bayangan hitam yang sesekali melintas di sudut matanya. Sementara itu, Andi jatuh sakit. Badannya panas tinggi tanpa sebab, lemas, dan sering mengigau memanggil nama Rina. Dalam tidurnya, Andi seperti melihat bayangan Rina menangis di depan rumah mereka. Hatinya mulai gundah, pikirannya kacau. Ia merasa bersalah, namun egonya menahannya untuk meminta maaf. Di sisi lain, Rina tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana. Meski hidup penuh keterbatasan, ada kedamaian yang ia rasakan. Rina lebih dekat dengan Allah, memperbanyak doa dan sholat malam. Ya Allah, jika aku memang diuji dengan fitnah ini, kuatkanlah aku. Jika Engkau ingin menunjukkan kebenaran, tunjukkanlah dengan cara MU yang bijaksana. Suatu malam, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat rumah Bu Marni dikelilingi api, dan terdengar suara, "Sabar, Rina, Allah tidak tidur. Semua yang mereka lakukan akan kembali pada mereka." Keesokan harinya, kabar buruk datang. Warung Bu Marni kebakaran. Tak ada yang tahu sebabnya. Api melahap sebagian besar bangunan. Bu Marni terduduk lemas di depan rumah, menangis sejadi-jadinya. Desi panik. Andi hanya terdiam. Tubuhnya masih lemas, wajahnya pucat. Di saat itu, Bu Marni baru sadar. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Apakah ini balasan Allah? Apakah aku yang salah? Desi juga mulai ketakutan. Bayangan Rina menangis di depan rumah sering menghantui pikirannya. Ia mulai merasa bersalah, tapi tak punya keberanian untuk meminta maaf. Andi, malam itu, ia hanya bisa duduk di kamar, menatap foto pernikahannya dengan Rina. Air matanya jatuh satu persatu. Hatinya bergetar. Rina, maafkan aku. Aku salah, aku salah. Dan Rina? Ia hanya berdoa dalam diam, menyerahkan semua pada Allah yang maha mengetahui segalanya. Malam itu, rumah keluarga Andi dipenuhi isak tangis dan kecemasan. Bu Marni termenung di ruang tamu dengan wajah penuh kesedihan. Desi duduk di sampingnya, matanya merah sembab. Sementara Andi terbaring di kamar, tubuhnya lemah, matanya kosong menatap langit-langit. Tak ada yang mengira, setelah Rina pergi, rumah itu menjadi sepi, muram, bahkan dihantui rasa bersalah yang semakin dalam. Warung yang dulu menjadi sumber penghidupan kini tinggal puing-puing hangus. Tetangga-tetangga mulai menjauh, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Di dalam hatinya, Bu Marni mulai mengingat semua ucapan kasarnya kepada Rina. Setiap hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap prasangka buruk yang ia tanamkan di hati Andi, kini terasa bagai beban yang menghimpit dadanya. Ya Allah, apakah ini semua balasan MU? Apakah aku terlalu sombong, terlalu cepat menghakimi Rina tanpa tahu kebenarannya? Desi juga tak kalah gundah. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut. Ia teringat senyum sabar Rina yang selalu ia pandang rendah. Kini,
Setiap bayangan wajah Rina seolah menghantuinya, membuatnya sulit tidur, bahkan untuk makan pun rasanya pahit. Sementara itu, Andi di kamarnya bergulat dengan batinnya sendiri. Dalam keheningan, ia teringat semua pengorbanan Rina, perhatian kecilnya, senyum tulusnya, dan kesabarannya menghadapi cemoohan dari ibu dan adiknya. Rina, maafkan aku telah menghancurkanmu dengan kebodohanku sendiri. Aku suamimu, tapi aku malah ikut-ikutan menghina dan mengusirmu. Allah, aku hancur. Air mata Andi mengalir tanpa henti. Di tengah kelemahan tubuhnya, Andi memutuskan untuk bangkit. Dengan sisa tenaganya, ia duduk bersimpuh di atas sajadah. Tangannya gemetar, wajahnya penuh air mata, dan dalam sujudnya, ia berdoa lirih. Ya Allah, ampuni aku yang telah menzalimi istriku sendiri. Jika Engkau masih memberiku kesempatan, kembalikan Rina padaku. Aku ingin menebus semua salahku. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Di sisi lain, Rina di rumah orang tuanya juga berdoa dengan penuh harap. Dalam sujud panjangnya, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku rindu suamiku, aku rindu keluargaku. Jika mereka sudah sadar, jika mereka ingin berubah, kembalikanlah aku pada mereka dengan cara yang baik. Tapi jika tidak, kuatkan aku untuk tetap bertahan dan terus melangkah di jalan MU. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, doa Rina dan Andi seolah bertemu di langit, mengalun bersama harapan yang menggantung di antara keduanya. Keesokan paginya, Andi nekat datang ke rumah orang tua Rina. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan langkahnya tertatih, ia memaksakan diri untuk mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Dari dalam, Rina terkejut mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ia berdiri dengan ragu, jantungnya berdegup kencang. Saat pintu dibuka, Andi berdiri di sana, dengan mata penuh penyesalan dan suara yang bergetar. Ia berkata, Rina, maafkan aku salah, aku hilaf, aku mohon. Pulanglah, aku butuh kamu, kami semua butuh kamu. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin marah, ingin menghardik, tapi di balik semua itu, rasa rindu yang dalam tak bisa ia pungkiri. Pintu rumah orang tua Rina terbuka lebar, menandai awal baru yang penuh harap. Andi melangkah masuk dengan hati yang berat namun penuh ketulusan. Ia tahu, meminta maaf bukanlah hal mudah, tapi itu satu-satunya jalan untuk menebus kesalahannya. Rina menatap wajah suaminya yang kini tampak rapuh, penuh penyesalan. Ia rasakan getaran di hatinya, antara luka dan harapan. Rina, aku berjanji akan berubah. Tidak akan lagi membiarkan prasangka dan amarah menguasai hati. Aku ingin membangun kembali keluarga kita, dengan restu Allah dan kasih sayang yang tulus, ucap Andi dengan suara bergetar. Bu Marni dan Desi yang berada di ruangan sebelah ikut masuk, menunduk penuh rasa malu. Rina, kami salah telah menyakiti hati dan menjatuhkanmu tanpa alasan. Maafkan kami. Semoga kita semua diberi petunjuk dan ampunan dari Allah, kata Bu Marni dengan suara lirih. Rina menghela napas panjang. Sakit dan duka selama ini perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia membuka pelukannya dan berkata, aku memaafkan kalian semua. Mari kita bangun keluarga ini kembali dengan iman dan kasih sayang, karena hanya Allah yang Maha Adil dan Maha Pengampun. Seiring berjalannya waktu, keluarga itu kembali bersatu. Warung Bu Marni dibangun ulang dengan bantuan tetangga. Andi semakin rajin beribadah, memperbaiki hubungan dengan istrinya. Bu Marni dan Desi pun berubah, belajar menahan diri dan lebih memahami arti kasih sayang. Semua ujian dan fitnah yang menimpa Rina mengajarkannya satu hal penting: ketulusan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah adalah kunci menghadapi segala cobaan. Dan balasan Allah datang tepat pada waktunya, bukan hanya dalam bentuk ujian, tapi juga pengampunan dan kedamaian hati.